Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. suaranya kecil, Apa, Bang? Dekat aja lah pegang. Nah, gitu aja lah. Ya, Bang. Udah, kalau direkap gitu mah saya juga jadi agak ngeblank ya. Iya. Enggak apa-apa, Bang. Terus, Bang, kita kan ini mau mempelai batin nih, Bang, sebelumnya. Ya, sama-sama minal aidin. Gini Bang, dengar-dengar kan apa namanya, Abang punya lopet sekarang jantan konslet. Iya, Bang. Nah, boleh nggak Mbak? Boleh nggak ceritain bisa terjadi konslet gitu? Ya, ceritanya ini, Bang, burung ini awalnya tadi juga bisa sampai ke depan itu lebih baik gitu, Bang. Jadi dengan harian perkembangan ini, soalnya dia bisa jadi seperti ini gitu. Oh, jadi emang awalnya nggak niat buat diproses menuju konslet? Kalau untuk kesana itu kemarin tuh nggak ada, Bang, pikiran. Jadi saya itu berpikirnya burung ini bunyi di lapangan itu aja, Bang, awalnya. Jajannya semen. Ya, udah sana makannya di sana di luar. aduh, ada aja. Gini repot kalau ada anak. Yang putih Ngintil dulu, terus. putih dulu. Bentar ya Om ya. Siap. Sama mainnya sama Bautuk. Ini bawa nih. Bautuk. Nah, kalau boleh tahu nih Om ya, Bang ya. Sih kebiasaan Om sih kalau lagi nge-vlog. Siap. Terus sih begitu. Kalau boleh tahu awalnya itu pertamanya dalam keadaan apa sih Om? Si siapa Panglima ini? Waktu Om ambil, Om mulai rawat. Oh, jadi pertama dari pemilik pertamanya ini, burung ini awalnya memang nggak berani bunyi di lapangan. Saya dengar ceritanya, udah bunyi di lapangan, udah berani, dia beraninya di luar lapangan aja, di luar gantangan lah, jarak yang jauh, sangat jauh memang, sekitar 15 meter dia berani bunyi. Nah, dan saya mulai melihat nih, saya tanya, burung siapa ini burung? Burung saya, Bang, katanya. Oh, bagus, saya bilang. Kenapa kok nggak digantang? Belum berani, Bang, katanya. Kok bisanya nggak mau berani? Di sini kok mau dia? Ya nggak tahu, Bang, di gantangan setiap digantang nggak mau bunyi katanya. Diam, kalau nggak loncat-loncat gitu katanya. Oh, ya sudah, habis itu udah lama kemudian dia menitip ke rumah. Ini ceritanya, Bang. Menitip ke rumah. Burung ini macet rontok. Ini posisi macet. Burung ini Berarti kan waktu di gantangan itu ditaruh di apa namanya, di pinggir lah gitu ya. Bang, Dia iya. mau bunyi itu gacor apa cuman modal durasi apa gimana Om? Jadi dia Bang, durasi. Jadi awalnya durasi ya. Durasi awal itu. Mulailah diambil, maksudnya dirawat lah di rumah Om ya. Setelah di rumah Om diapain aja tuh? Jadi proses pertamanya itu saya kasih pakan polos dulu, Bang. Pertamanya saya kasih pakan polos, saya lihat sehari-harinya, oh ini burung ini kemarin gacornya memang gacor tanpa ada birahi, Bang. Yang saya lihat, nggak ada kayak mau kawin, nggak ada birahi, dia gacor dengan sendirinya memang saya lihat. Soalnya posisi bulu burungnya itu nggak ada mengkrok-mengkroknya. Mengkrok tuh gembung ya? Ya, gembung, mata sipit, nggak ada dia, jadi bulunya bener-bener
singset sama matanya belum memang kemarin tuh. Oh, awalnya gitu ya. Ya. Nah, terus di rumah setelah itu kan pakai polos, mulai dikasih pakan kencengnya kapan? Mulai minggu kedua Om, habis proses selama 1 minggu itu dia kasih pakan polos dulu, sama tetap dia mandi. Baru saya belajar dongkrak birahinya Om. Saya cari birahinya dia dulu, pakai pakan kenceng itu Om. Kalau rawatan hariannya dia full sendiri Kalau apa ada temennya di jejer-jejer kayak yang lain lah gitu kan? Apa gimana? Awalnya dia sendiri, dengan prosesnya itu baru saya belajar jejer bareng-bareng sama teman-temannya Om. Itu jantan semua? Ada betinanya Om. Saya taruhkan betina 2 ekor di posisi di tengah di selang-seling Om. Oh, di kolonian itu koloni kapsul diselipin betina. Mayoritas kebanyakan jantan gitu ya Om ya? Bandingannya jantannya 5, betinanya 2 gitu Om. Ya. Itu setelah jemurnya berapa lama itu Om? Saya ini ngelihat kondisi burung sih Om. Kalau memang dia tahan jemur, saya sekitar 2 jam atau 3 jam. Pokoknya minimal sampai jam 12 Om. Sampai jam 12. Berarti patokan waktu itu nggak ada ya Om ya? Om lihat kondisi burungnya? Ya, lihat kondisi burung. Kalau dia masih tahan dijemur, saya jemur. Gitu. Kalau dia sudah nggak tahan, baru saya taruh di tempat sejuk Om. Oke. Berarti abis dijemur di rendeng-rendeng gitu, selanjutnya apakah tetap di angin-anginnya dipindahin tetap sama-sama, apa disendiriin? Saya sendirikan Om, dia posisi nggak melihat banyak labet, cuma dia sendiri aja, cuma bisa mendengar aja dari situ. Oh iya. Habis itu perkembangannya kayak gimana lagi? Nah, dari perkembangannya dia tahapan mulai makan kencang itu Om. Oh, saya dengar nih ada bunyi tuh. Saya datengin keluar. Dia nggak mau bunyi Om. Lucu tuh, dia nggak mau bunyi. Sampai saya duduk di bawah umberan pokoknya burung itu. Masih nggak mau bunyi. Saya merokok dulu sebatang tuh. Masih nggak mau bunyi. Rokok lagi saya sebatang. Dia mau bunyi Om. Mau bunyi, saya diam, saya gerak sedikit, diam lagi dia, nggak mau bunyi. Saya diam lagi kayak patung memang, saya nungguin dia bunyi depan saya itu. Nah, akhirnya yang ketiga kalinya itu dia bunyi, saya geser badan saya mendekati dia tuh. Tetap dia selau, habis dia bunyi, putus, bunyi lagi. Mau sudah, baru jalan Om. Saya senang, baru pelan-pelan lah, saya proses dia ini mendekati, melihat labet yang lain. Kira-kira dia berani nggak ketemu labet lain tuh bunyi, seperti itu. Oh, berarti setelah 1 minggu itu dirawat, dia nggak mau bunyi di pinggir-pinggir burung yang lain? Nggak berani bunyi, sama sekali nggak berani bunyi. Ibarat tuh kayak dia di paling muda lah ibarat tuh. Padahal di situ dia ibarat paling tua umurnya. 1,5 tahun dia umurnya kemarin tuh. Akhirnya kan mau bunyi ya? Ya. Kalau boleh tahu itu bunyinya itu kayak gimana? Gacor banget pertama, apa cuman sekali 2 kali tarikan atau gimana sih Om? Kemarin tuh pas pertama kali saya mendengar tuh, saya masih di dalam, dia bunyi. Habis itu saya lari keluar. Habis itu dia stop, gak mau bunyi lagi. Saya duduk aja agak jauhan, jarak sekitar 2 meter atau 3 meter dari gantungan dia. Saya duduk sambil nongkrong, megang rokok. Kok gak mau bunyi lagi? Saya ngerokok lagi, mau bunyi dia Om. Itu sekitar rata-rata 3 kali Om dia bunyi. Samping saya bener di bawah saya. Tadinya takutan gitu ya? Sama sekali nggak berani di depan orang, di depan banyak burung. Satu burung aja nggak berani, bener nggak berani bunyi. Tuh. Oke, benar. Nah, setelah berani bunyi dengan pakan kencang, EF-nya kalau boleh tahu main EF nggak? Saya main jagung Om kemarin. Harian? Main jagung seminggu sekali. Oh, seminggu sekali.
Jagungnya seminggu sekali, pakan kencang. Nah, mulai kelihatan ya dia mau bunyi walaupun Om deketin dia gitu kan. Ya betul betul. Nah, habis itu yang dilakuin apa lagi? Habis itu saya proses dia lagi, udah dia mulai bunyi nyaman, ada saya tuh udah nggak lagi dia namanya tuh diam. Habis dia bunyi putus, dia ada bunyi udah ngerasa cuek lah ada saya. Baru saya proses pelan dia mendekati teman-temannya di sekelilingnya itu Om. Saya gantung jarak 2 meter di samping. Oh dia mau bunyi, pelan-pelan saya turunin ke lantai hampir sama sejejer tuh. Awalnya sih agak nggak mau bunyi dia, lambat masih loncat-loncat. Dengan sendirinya dia bunyi. Oh mulai lama-lama saya dekatin. Jadi dia sama rata itu Om, proses selama 2 bulan itu Om. Duduk jemur sama rata itu koloni di lantai itu. Selama 2 bulan tuh baru dia posisi burung itu belum selesai mabung Om. Masih ada yang jatuh bulu halus, ekor. Tuh saya juga menyampaikan ke pemiliknya kemarin tuh, ini kondisi burung ini memang masih posisi rontok, nggak tahu kapan dia selesainya. Mungkin keterabelan ini saya bilang, makanya burung ini nggak maksimal. Tuh. Gacor di rumahnya ya, belum maksimal ya. Ya, Om. Nah, sempat kan kemarin juga ngobrol-ngobrol ya sebelum video ini dibikin. Cara dia bunyi, yang menarik itu cara dia bunyi. Boleh dijelasin nggak? Nah, ngopi dulu. Ya. Ngopi Ya, siap, santai. Udah ngopi dulu. Jadi waktu dia bunyi itu saya hafal betul ceriasnya dia, karakternya dia itu yang mengeluarkan gaya ngunyah hampir ngeluar lidah itu Om. Itu dia udah mengeluarkan gaya itu udah pasti bunyi dia. Sebelumnya nggak kayak gitu cara bunyinya. Enggak, dia langsung glek bunyi kakak gitu dia. Efektor memang. Oh lama-lama keluar gaya-gaya ngunyah keluar lidah gitu, nah baru dia kencang suara langsung gitu. Oh iya. Dari situ mulai gacor, karakter udah keluar berarti ya Om ya. Kalau menurut Om, kalau menurut Om dobelannya itu udah mulai keluar apa belum? Waktu masih single itu. Keluar, kalau minornya iya keluar Om. Kalau minornya sudah keluar memang dia dari asli orang pemiliknya dia. Nah setelah itu kan udah kelihatan mau bunyi. Ya. Selanjutnya itu diapain lagi? Nah dari situ sudah dia bunyi, saya terapi dia mandi Om, mandi jemur saya lihat dulu dari pemandiannya Om. Kemarin tuh saya makanya burung ini setiap hari saya kasih cepu kagak mau mandi. Saya perhatikan pas dia mandi tuh Om. Oh dia mandi, dia mandinya tuh 2 hari sekali. Kayak gini, jadi saya nggak perlu lagi sibuk-sibuk ngasih dia tiap hari cepuk enggak. Jadi dia udah ketahuan pas mandinya itu, oh dia setiap dia mandi pasti enak mainnya. Biar badannya lembab pasti enak. Seperti itu Om. Mandi ini maksudnya mandi semprot apa mandi sendiri? Dia mandi sendiri. Dia mandi sendiri. Jadi disediain cepuk itu per 2 hari sekali karena udah ketahuan setiap 2 hari sekali dia mau mandi gitu ya. Itu dia itu. Oke. Emang udah waktu ya mandinya dia 2 hari sekali. Benar-benar diperhatiin banget ya dari cara dia mandi juga. Ini misteri buat saya, awalnya misteri tentang burung ini. Saya melihat ini ada bakat. Itu tiba-tiba sempat menyerah, tapi dia nunjukkan saya bisa gitu. Barat burung ini nggak, kalau bisa ngomong dia bilang saya bakal tampil mewah nanti gitu. Saya berusaha lagi ngasih dia lagi kerjakan dia ini biar benar-benar kerjanya maksimal. Dia mau bunyi di lapangan seperti itu. Nah itu kan masih posisi single ya waktu itu, waktu dirawat mulai gacor. Penjodohannya itu kapan sih Om? Ya burung ini kalau nggak dulu kalau nggak salah sekitar mau jalan 3 bulanan Om, mau jalan 3 bulanan burung ini mulai penjodohan Om. Karena saya melihat dia, saya tanya asal usulnya terus kisahnya burung ini sebenarnya sudah punya pasangan kah belum?
Saya dengar selama 1 tahun dari Bali Bu nggak punya pasangan, kelahi terus katanya. Jadi saya penasaran juga, apakah dia dikasih pasangan lebih nyaman, lebih enak, dicabut pasangnya mungkin dia mau bunyi seperti itu. Pilih kemarin saya tuh, prinsip saya pengen dia nyaman punya pasangan. Kemarin tuh ya mencarikan pasangan, spraynya saya rendeng, malamnya saya gabung, dia ciuman, kawin malam itu juga. Malam itu sudah habis saya rendeng, dia mau bebek betina, ini mau ngeloloh, saya gabung langsung kawin. Nah seperti itu. Oh, jadi proses penjodohannya itu dia masing-masing sangkar, si betinanya sangkar bulat, jantannya sangkar bulat, ditempel dulu, baru kelihatan sama-sama suka lah kayak gitu ya, baru disatuin gitu. Ya, langsung saya satukan. Alhamdulillahnya langsung mau kawin. Nah, mau kawin itu sebentar aja, senang ya memang ibarat tuh mungkin yang lama dia terpendam nih akhirnya dapat pasangan yang benar-benar montok. Nah, itu Bang. Itu montok memang betinanya ini. Gitu. Nah, dari kawin itu makin gacor apa gimana perubahannya? Dia habis kawin itu saya coba copot ya, siangnya Om ya. Siangnya copot, ada aja bunyi sekali. Habis itu saya gabung lagi tuh 3 hari itu. 3 hari itu kok biasa saya mau lihat bunyinya, penasaran. Saya lihat bunyinya, nggak bunyi Om tuh. Saya selama 3 hari itu saya gabung nggak mau bunyi. Waduh, saya bilang apa gara-gara kawin ini, saya bilang. Yeah. Makanya nggak mau bunyi. Bunyinya gitu nah, bilang birahinya. Waduh, saya bilang. Oh ya sudah, biar aja. Ya gabung, saya single dulu lagi berapa sehari atau 2 hari itu baru saya gabung lagi Om. Minggu itu terus gabung lagi sama betina minggu, kawin ketiga. Itu Om. Aduh, berubah dia nadanya dobelannya makin kuat, makin enak lah show-nya. Gayanya, jedanya itu yang saya bosan. Oke, berarti ketika setelah kawin ada macet dulu ya, udah mau bunyi dulu ya. Macet, trouble. Setelah itu ya mungkin diproses aja lah dulu gitu kan, di single lagi, habis di single lagi selama 2 hari, masukin lagi, kawin lagi Ya. Nah habis itu si Om single lagi Itu Om, 1 minggu ketemu betinanya. 1 minggu. Betinanya. Oke teman-teman, jadi selama 1 minggu setelah kawin karena macet di single lagi, dan waktu itu baru mulai gacor lagi ya Om ya. Iya Om, mulai gacornya lagunya berubah, jedanya makin enak Om. Yang saya pahami dia kemarin perubahannya itu benar-benar saya saking senangnya perubahannya dia tuh. Nah jadi yang saya rasakan dia memang rezekinya karena kawin. Itu Oh, karena iya. kawin ya, mungkin dari umur 6, 7, 8 sampai 1 tahun itu mungkin dia birahi nggak tersalurkan, mungkin waktunya kita kawin udah kawin gitu, nggak ada betina yang cocok untuk dia mungkin kan seperti itu. Nah habis dipisah lagi, mulai dobelan keluar lagi, lagu berubah, jeda makin rapat. Itu selama berapa lama baru dibalikin lagi ke betinanya? Dia sekitar 1 minggu itu Om, 1 minggu itu dia sendirian, baru saya ketemukan betinanya. Cuman diketemu betinanya itu dia nggak pernah berani bunyi, nggak pernah dia berani bunyi kandang tuh, nggak pernah. Cuma saya penasaran, kok orang-orang bisa gitu bunyi lawan pasangannya dalam kandang yang sama seperti itu, kan asik tuh dilihatnya Om. Betina di bawah, jantannya di atas, bunyi kan asik tuh dilihatnya. Oh dia nggak pernah berani bunyi. Ya saya pun bertanya juga sama ya yang pengalamannya dia lebih dalam lah di Labet, jadi seperti apa sih kalau seperti ini. Oh mungkin dia ini coba cabut pasang seperti itu dirutinkan selama dia habis kawin penjodohan tuh sering kan dia cabut pasang, jadinya dibilangnya
pasangan kangen om, pasangan kangen katanya, nanti dicabut cari pasangnya gitu. Iya benar. Itu masih disangkar bulat apa udah disangkar kotak waktu dibalikin lagi sama betinanya? Disangkar bulat om, lagi itu belum pernah main di sangkar kotak, cuma sekali aja itu ditaruh di sangkar kotak, kasih glodok, dibuka glodoknya. Itu yang ada lagi tuh pertama kali saya mau lihat di kandang kotak dia bunyi enggak. Soalnya pernah lihat, saya punya teman di sangkar kotak tuh konslet ngeri juga. Bagus, saya dilihatnya sedep lah gitu, sedep Iya. lah pokoknya. Ada sangkar kotak, ada glodoknya, burung bunyi sendiri. Itu kan bagi para pecinta burung konslet kan, waduh, kayak gimana kan lihatnya ya, bener gak? Betul om. Nah habis itu berarti dibalikin lagi ke sangkar bulat. Pas dibalikin lagi oh Ya, terapi dia bunyi itu sampai mapan, karena saya kepingin dia mapan di kandang. Pengen mapan di kandang kapsul ini biar dia hari-hari ada pasangan bunyi, dicabut pas bunyi seperti itu om. Nah itu udah mulai ketahuan kuncinya ketika cabut, pisahin, masukin lagi kayak gitu. Kapan tuh om? Itu menjelang 4 bulan om, udah mulai enak, cuma selang cabut pasangnya itu lumayan lama om jedanya, karena di lomba kan saya pilih lomba, hitungan lomba kan 5 menit om, 5 menit paling lama 6 menit. Wah kalau seperti ini orang udah selesai lomba, udah bunyi semua, saya baru bunyi. Nah seperti itu om, sekitar hampir 10 menit om, dia jadi cabut pasang 10 menit baru mau bunyi, lama masih dia gitu. Oh berarti masih lama lah jeda dia setelah dibunyi mau keluar konsletnya gitu ya? Om. Itu pakan masih kencang? Alhamdulillah pakannya udah polos om. Enggak. Jalan 2 bulan ini. Maksudnya waktu proses pisah satuin lagi. Masih pakan kencang. Nah mulai diganti polosnya itu kapan? Dia mulai ganti polosnya mulai pasangannya yang kedua om. Mulai saya ganti pasangan kedua, dia ganti pakan tuh om. Oh berarti 2 kali dikasih betina? Iya om, 2 kali kasih betina. Paling cocoknya betina Josan pala hitam. Ini yang bikin dia pertama kali di lapangan gempar, cabut langsung bunyi. Josan itu yang bikin dia gempar ini. Kalau kawin yang pertamanya itu dia sama betina yang mana pertama kawin? Sama yang putih, pasbir. Itu setelah kawin itu dia macet. Macet, dicabut pasangnya lama. Dia nggak dicabut bunyi. Jedanya lama tuh om. Jadi coba saya ganti pasangan, mungkin pasangan om. Berarti betina yang kedua ini dia yang bikin Panglima ini makin gacor gitu. Makinan. Oke. Nah habis itu mulai ke lapangan, pakan mulai dipolosinnya itu setelah jalan lapang. Itu pas jalan lapangan masih pertama itu bawa yang betina putih om. Betina putih itu coba dengan posisi masih pakan kencang, bawa ekstra puding 3 macam tuh om. Kangkung, timun, jagung, itu om. Segala dikasih gitu. Itu ya satu titik om, cuma ibarat kayak burung Bali udah bunyinya encrit, tapi ada aja lah masih mau bunyi gitu nah di atas lapangan. Oke, dari situ mulailah kepikiran buat ganti betina ya, dan alhamdulillah setelah ganti betina yang kedua dia mulai enak mainnya ya, jeda rapet. Ya betul dan om. konsletnya makin dalam lah, makin enak ya. Oke. Mungkin ada lagi om. Oh ya lupa. Kalau boleh tahu pakan kencengnya itu apa? Om, ya kiosan aja om, cuma dibagi-bagi aja om, kiosan gitu. Oh campurannya dari toko gitu. Ya dari toko. Bocorannya nih. Campuran. Aduh, ini om, campurannya ya sempat saya makan gemilang,
punya Om Nopi Banjarnegara. Heeh. Saya udah coba untuk lumayan ya, nilainya makin bisa. Habis itu apalagi vitaminnya dia pakai Ebojos sama Tetes Jahanam Om, yang dia saya pakaikan ke ini. Oh, jadi Sampai dia pecandu obat-obatan ibaratnya nih, pecandu obat-obatan sudah ini. berarti vitamin pakai ya? Pakai Om lah gitu. Ebojo sama vitamin bikinan sendiri ya Om ya? Tetes Jahanam Om. Oh, namanya Pit Jahanam. itu vitamin dijual apa cuman buat sendiri aja? Memang buat sendiri Om. Terus kalau ada kawan-kawan yang percaya sama jamunya saya, silakan. Kalau nggak percaya nggak apa-apa, saya gitu Om, nggak saya perjual belikan dah. Oh, paling ada teman-teman deket yang mau nyoba gitu ya, dikasih gitu. Saja yang mau. Siap Om. Paling ya apalagi ya? Ya mungkin pengalaman pertama ya Om ya, punya Lopet Pertama Translate kalinya Om. dengan modal, kalau nggak salah waktu itu saya dengar modal cuman 900.000 ya. 900.000 beli burungnya. Ibarat burung 9.000 aja ini Om. Alhamdulillah rezeki lah, ibarat rezeki dari usaha rawatan dan mengkhianati hasil lah pokoknya. Oh, iya, ya. 900.000 dengan cuma modal durasi waktu itu yang Om pantau sendiri itu sekitar 45 detikan ya. Om, Walaupun ada juga teman Om yang bilang ini sebenarnya durasi 1 menit ya Om ya. betul Om, ada teman bilang 1 menit sudah, cuma saya belum pernah mantau dia mengeluarkan durasi 1 menit. Kalau saya mendengarnya langsung, lihatnya tuh sekitar 30 sampai 45 lah, sekitar itu Om. Oke, paling teman-teman yang di rumah dimanapun berada, kalau misalkan punya jantan dengan modal durasi 1 menit, mungkin itu bisa jadi bahan pertama ya yang diproses gitu ya Om ya. Ya benar. Ada nggak kesan sama pesannya buat teman-teman yang lagi sama-sama berjuang dalam memproses burungnya menuju istilahnya ya, siapa sih yang nggak mau konslet gitu kan? Nah, pesannya mungkin biar lebih nggak putus asa, kebanyakan yang putus asa ya. Ya buat teman-teman semua pecinta lovebird paruh bengkoknya, tetap sabar. Rezeki usaha nggak akan mengkhianati hasil. Intinya tetap kita ya berusaha, jangan terlalu ambisi. Intinya kita nikmati prosesnya. Kalau memang dia mendekati menuju ke arah sana, ya sudah, itu rezeki kita. Kalau memang dia tidak mendekati, cuma bisanya jalan lapangan, ya itu sudah rezekinya kita juga. Seperti itu Om. Siap. Baik, paling segitu dulu ya Om ya. Nanti mungkin kalau misalkan ada teman-teman yang kurang jelas dalam proses terjadinya konslet pada Lopet Panglima ini, boleh di komentar ya. Ya Om. Nanti Siap, kita saya jawab. tanyain langsung. Mungkin kalau misalkan banyak pertanyaan dari teman-teman di rumah, saya nanti video call langsung lagi sama Om J dari kan teman-teman belum tahu ya ini dari mana. Aslinya Bekasi Om. Aslinya Bekasi, cuman sekarang lagi ada di mana Om? Di Kalimantan Timur, Kabupaten Pasir, Tanah Grogot. Nah, ini teman saya jauh-jauh dari Bekasi pindah ke Tanah Grogot di Kalimantan Timur, dan alhamdulillah mau berbagi pengalaman dalam proses burungnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekali lagi, kalau misalkan masih ada yang kurang jelas untuk pengalaman Om Jai ini, silahkan komentar di bawah, nanti saya tanyakan langsung lagi ke Om Jai. Segitu dulu ya Om ya. Wah, makasih banyak. Siap. Pokoknya semangat terus. Sukses selalu Om ya. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.